Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini saya akan membuat roti sobek kelapa manis. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, komentar, dan share. Dan tekan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Pertama-tama kita buat isian unti kelapanya dulu. Hidupkan kompor dengan api sedang. Kemudian siapkan wajan. Lalu tuangkan 180 ml air. Kalau mau ditambah daun pandan juga boleh ya, sesuai selera, tapi saya nggak pakai. Dan tambahkan 180 gram gula pasir dan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu ini diaduk sampai gula larut. Dan ini gula sudah larut. Kemudian masukkan 200 gram kelapa muda yang diparut. Lalu ini diaduk sampai gula dan kelapanya tercampur rata. Unti kelapanya ini dimasak sampai matang dan tanak, dan juga airnya menyusut, tapi tidak terlalu kering juga. Jika mulai setengah matang, apinya bisa dikurangi, jadi api kecil saja supaya tidak gosong. Dan ini juga harus terus diaduk sampai matang. Ini saya cicip rasa dan rasanya ini sudah pas ya manisnya, dan juga sudah tanak dan matang. Lalu angkat unti kelapanya sambil ditunggu dingin, kita sisihkan dulu. Sekarang kita buat rotinya. Sebelum itu saya tes dulu keaktifan raginya karena raginya sudah pernah dipakai ya. Siapkan gelas, ini ada 105 ml susu cair hangat. Dimasukkan sedikit aja ke dalam gelas susunya. Dan ini ada 32 gram gula pasir, dan saya masukkan sedikit aja ke dalam susu. Sisa susu dan gula pasirnya ini nanti akan dipakai ke adonan roti. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Lalu ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tutup gelas dan diamkan selama 10 menit atau sampai raginya berbusa seperti ini ya. Tandanya ini ragi aktif dan masih bisa dipakai. Selanjutnya sediakan wadah, masukkan 220 gram tepung terigu protein tinggi sambil diayak. Masukkan 32 gram gula pasir, ini sisa gula yang tadi saya pakai untuk ragi ya. Dan tambahkan 1 butir telur. Dan tambahkan juga campuran susu ragi tadi. Lalu ini di mixer dengan kecepatan tinggi sampai menjadi setengah kalis. Sambil di mixer masukkan juga susu cair hangat tadi ya yang saya pakai untuk ragi. Dimasukkan secara bertahap supaya kita bisa mengatur tingkat kekalisan adonannya. Ini di pinggir-pinggirnya saya bantu dengan spatula supaya bisa teraduk semuanya. Ini adonannya sudah setengah kalis, matikan mixernya. Kemudian masukkan 32 gram mentega atau margarin. Dan setengah sendok teh garam. Lalu ini di mixer lagi dengan kecepatan tinggi sampai menjadi kalis elastis. Ini adonannya sudah jadi kalis elastis, matikan mixernya. Sebelumnya tangan saya sudah diolesi minyak goreng supaya tidak lengket. Untuk melihat adonannya sudah kalis elastis seperti ini ya. Kalau ditarik adonannya tidak mudah sobek dan transparan kayak gini ya. Selanjutnya bulatkan adonan.
Supaya tidak lengket, tangan dan wadahnya diolesi dengan minyak goreng dan masukkan lagi ke dalam wadah. Ditutup dengan kain bersih atau plastik wrap kalau ada, dan diamkan selama 1 jam sampai adonannya mengembang lebih besar lagi ya. Nah, ini sudah 1 jam dan adonan sudah mengembang lebih besar. Lalu kempiskan adonan supaya gasnya keluar. Selanjutnya, ini saya siapkan alas kerja dan ditaburi sedikit tepung supaya tidak lengket. Kemudian ambil adonan, lalu bulatkan seperti ini. Kemudian potong dengan spatula. Spatulanya sebelumnya sudah saya olesi dengan tepung juga supaya tidak lengket. Ini dipotong sampai menjadi 8 bagian. Setelah itu dibulatkan setiap potongan adonannya seperti ini ya. Lalu dironding supaya bulatnya merata. Setelah itu ditutup lagi dengan kain bersih dan diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, ambil adonan yang pertama tadi dibulatkan, lalu kempeskan supaya gasnya keluar. Kemudian dibalik kayak gini. Jadi yang bagian mulusnya ada di bawah, bagian yang tidak mulus di atas. Lalu gilas dengan rolling pin. Ini digilas sampai bentuknya bulat melebar seperti ini ya. Selanjutnya beri isian unti kelapanya di tengah-tengah adonan. Lalu ini ditutup dengan rapat seperti ini. Dicubit-cubit supaya tidak keluar isiannya. Kemudian dibalik dan rapikan supaya bentuknya lebih bagus lagi atau lebih bulat lagi. Jadi kayak gini ya. Setelah itu disusun di dalam loyang. Ini saya pakai loyang bulat seperti ini. Ini loyangnya sudah diolesi margarin secara merata supaya tidak lengket. Lakukan cara yang sama ke semua adonan. Nah, ini sudah disusun semua ke dalam loyang, dan disusunnya ini tidak terlalu rapat ya, karena nanti akan mengembang lagi. Setelah itu, tutup lagi dengan kain bersih dan diamkan selama 35 menit atau 45 menit sampai rotinya mengembang. Nah, ini setelah 45 menit rotinya sudah mengembang. Jadi di dalam loyang ini ada 7 roti. Karena tidak muat, jadi 1 roti lagi saya letakkan di dalam mangkuk aluminium seperti ini dan dialasi dengan baking paper supaya tidak lengket. Selanjutnya olesi permukaan roti dengan susu cair tipis-tipis aja.
Lalu tambahkan topping wijen di atasnya. Ini opsional ya, boleh pakai topping, boleh juga enggak. Dan toppingnya bebas, mau pakai kacang almond, keju, atau apapun sesuai selera. Nah, ini sudah selesai dan siap untuk dipanggang. Sebelumnya oven sudah dipanaskan selama 15 menit. Panggang di oven dengan suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah, selama 25 menit atau sampai matang, sesuaikan oven masing-masing ya. Nah, ini sudah matang. Selagi panas, olesi dengan margarin di atasnya supaya lebih mengkilat, tampilannya lebih menarik. Nah, ini dia roti sobek kelapa manisnya sudah siap untuk disajikan, dan ini sudah dikeluarkan dari loyang ya. Bentuknya cantik banget dan rotinya ini wangi banget ya, terasa dari wangi kelapa manisnya karena tadi pakai vanili ya. Kelihatan dari rotinya matang merata, dan rotinya ini jika disimpan di dalam wadah yang tertutup tahan sampai 4 atau 5 hari ke depan, dan disimpan beberapa hari juga rotinya ini tetap lembut ya, tidak mengeras. Kelihatan dari sobekan rotinya ini lembut banget ya, dan serat-seratnya juga bagus dan cantik banget. Isian kelapanya ini juga banyak ya, karena tadi saya ngisinya juga banyak. Biasanya kalau beli di luar gitu sedikit ya isian kelapanya. Rasa rotinya ini enak banget ya, isian kelapanya ini manisnya pas dan juga gurih. Ini recommended banget ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon di like, subscribe, komentar, dan share. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.